Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam di mana Ibu Bapak berada dan rekan-rekanku yang kucintai kukasihi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ibu Bapak dan rekan-rekan semua yang kucintai kukasihi, di rumah Erik Oklik ini pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 pukul 18:33 dengan judul 100% Indonesia, 100% Katolik. Tetapi sebelum acara ini dimulai, didiskusikan lebih tajam dan pertajam lagi, kita kibarkan sang saka merah putih. Ibu Bapak dan rekan-rekan semuanya, di sini sudah ada pendamping saya yang selalu salut kepada beliau, Pak Desuto Wijoyo, ditemani oleh Om Dwi Haryanto. Ibu Bapak dan rekan-rekan semuanya, sebelum acara ini tangan ini diputar, izinkan saya untuk berbagi share screen untuk membedah apa sih 100% Indonesia, 100% Katolik. Meskipun ini sudah pernah dibedah di Damai Kasih Channel, tetapi ini sangat luar biasa, sangat banyak nilai-nilai yang perlu kita gali. Oke, mohon izin saya share screen dulu ya Ibu Bapak. Ya. Mohon izin, saya ulang dari depan. 100% Katolik, 100% Indonesia. Oleh Romo Yedwi Harsanto, PR. Monsinyur Ignatius Suharyo menulis tema-tema sehubungan dengan kekatolikan dan keindonesiaan. Mohon izin, ini saya besarkan dulu hurufnya. Dan keindonesiaan. Saya ulang ya. Monsinyur Ignatius Suharyo menulis tema-tema sehubungan dengan kekatolikan dan keindonesiaan kita dalam buku Catholic Way, terbitan Canisius 2010. Dalam buku itu, Monsinyur Haryo dengan gamblang menggambarkan arti menjadi Katolik 100% dan Indonesia 100%. Idealnya, seorang warga negara Indonesia yang beragama Katolik justru karena imannya bergerak melibatkan diri dalam kegembiraan dan harapan, duka, dan kecemasan masyarakat Indonesia, khususnya yang kecil lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Bisa ini, rujukannya bisa dilihat di sini ya Ibu Bapak ya.
Bisa dilihat di Matius bab 25 ayat 40. Sikap yang ideal itu harus kita usahakan secara pribadi maupun bersama pada segala jenjang. Ibu, bapak, dan rekan-rekan, kita mesti bekerja sama dengan semua pihak yang berkehendak baik untuk mewujudkan masyarakat manusia yang makin bermartabat, adil, dan sejahtera bersama. Prakteknya macam-macam. Kita bisa meneladan para tokoh Katolik nasional di masa lalu, seperti Monsinyur Sugio Pranoto, I.J. Kasimo, Ignatius Slamet Riyadi, Agustinus Adi Sucipto, Yosafat Sudarso, dan lain-lainnya. Kita pun bisa menimba ilham dari gerakan-gerakan yang baik dari gereja dan masyarakat sekarang ini di berbagai bidang. Rekan-rekan dan ibu bapak yang saya cintai, yang saya kasihi, di bidang ekonomi kerakyatan ada kredit union. Di bidang partisipasi politik dan penegakan hukum, usaha dilakukan sekarang melalui FMKI, Forum Politisi Katolik, dan lain sebagainya. Di bidang kesenian misalnya ada Forum Wartawan Katolik, Forum Seniman Seniwati Katolik yang berusaha menampilkan karya-karya budaya yang mengangkat kembali makna Pancasila. Kebinekaan, NKRI, konstitusi, serta semangat cinta tanah air atau nasionalisme. Di bidang karya pendidikan dan kesehatan, lembaga-lembaga Katolik di dua bidang itu pun selalu merefleksi diri serta berusaha mengkritisi pelaksanaan undang-undang yang kurang berpihak pada rakyat. Ibu, bapak, dan rekan-rekan, relasi dengan tokoh-tokoh agama lain serta berbagai kerjasama nyata makin marak dilakukan oleh seksi Kerawam dan seksi hukum hubungan antar agama dan kepercayaan paroki, bahkan oleh Komisi Kepemudaan Keuskupan. Secara pribadi, ibu, bapak, dan rekan-rekan, bersama di lingkup kecil misalnya di RT RW, kita berperan dengan aktif dalam keprihatinan setempat. Kita pun bisa menulis usulan, kritik, saran yang membangun hidup bersama do media massa, atau bisa pula mengajukan judicial review terhadap undang-undang yang kita rasakan tidak adil. Pendek kata, ibu, bapak, dan rekan-rekan, kita melakukan kewajiban dan hak kita sebagai warga negara. Jangan lupa, sesuai sabda Tuhan, kita membayar pajak. Bisa dilihat di Lukas bab 20 ayat 25. Oke, sebentar. Mengenai gema dan hasil dari usaha-usaha, jangan ditanyakan dulu sekarang. Karena yang paling penting ialah bertindak nyata. Itu ya Bapak ya. Yang penting itu kenyataan implementasi saja. Kita mengasihi Kristus dalam kancah nyata, yaitu masyarakat, di mana kita merupakan bagian yang tak terpisahkan darinya. Instruksi untuk terlibat bisa dibaca antara lain dalam dokumen Dekrit Konsili Vatikan II yang berjudul Apostolicam Actuositatem. Waduh, bacanya susah nih. Apostolicam Actuositatem, atau kegiatan merasul. Salam dari Monsinyur Yohanes Dwi Harsanto, PR, dari Romo ya. Oke, Bu, Bapak, dan rekan-rekan semuanya yang saya cintai, yang saya kasih. Di sini berkaitan dengan yang sudah saya tampilkan tadi, kita akan membedah lebih dahulu apa sih sebetulnya 100% Katolik, 100% Indonesia. Ibu, Bapak, dalam misi Vatikan yang luar biasa, setelah mengirimkan para misioner-misioner ke seluruh bangsa, ke seluruh negara, Vatikan tidak pernah merubah budaya yang ada di wilayah negaranya masing-masing, tidak pernah. Melainkan, Vatikan mengadakan suatu kolaborasi, namanya kolaborasi, tapi dalam istilah
keagamaan Katolik namanya inkulturasi. Karena apa? Di Katolik pun mengedepankan adanya budaya atau tradisi. Itulah yang dikatakan di gereja Katolik namanya tradisi suci. Dari tradisi suci itu kita bisa berbagai macam kita melakukan suatu bentuk penyembahan pemujaan kepada Tuhan. Dengan cara bersakramen liturgi itu kan suatu rentetan dari tradisi suci. Dan juga waktu itu salah satunya Alkitab itu suatu rentetan tradisi suci juga. Di sinilah para misioner-misioner itu mengembangkan ajaran kasih sukacita ke seluruh bangsa dengan tidak mengurangi sedikit pun kearifan budaya lokal. Oke, gimana sih Pak Damai Kasih? Kok Pak Erick Koklik? Ya, nama saya Damai Kasih dan Erick Koklik. Gimana sih Pak Erick Koklik? Katolik itu dalam mewartakan kasih sukacita. Ini, kita saksikan videonya. Ini loh. Mewartakan Injil sukacita tuh Katolik itu seperti ini. Dan itu semua di berbagai belahan negara seperti itu. Yuk kita saksikan yuk videonya yuk. Mari kita buka. Spiritus mentes tuorum visita impleso perna gratia quae tu creasti pectora vidit seris paraclitus donum Dei altissimi fons vivus ignis caritas et spiritualis uncium tu septi formis munere dextre Dei tudi. Oke, saya ulang ya. Mungkin terputus tadi ya. Veni Creator Spiritus mentes tuorum visita impleso perna gratia quae tu creasti pectora vidit seris paraclitus donum Dei altissimi fons vivus ignis caritas et spiritualis uncium tu septi formis munere dextre Dei tudi. Ya, mohon maaf. Ini jaringan memang tidak bisa diajak kerjasama ya Ibu Bapak. Tadi itu menggambarkan itulah karya dari misionaris yang diutus dari Vatikan untuk menyebarkan sukacita ke seluruh bangsa negara dengan wujud apa? 1, dunia pendidikan. 2, dunia kesehatan. 3, dunia ekonomi. 4,
dunia olahraga. Kelima, dunia kesehatan dan lain sebagainya. Itulah mewartakan sukacita itu seperti itu, Bapak. Oke, ini waktu saya persilakan kepada Bapak Suto Wijoyo untuk membedah yang lebih dalam. Silakan Pak Suto, saya persilakan berkat dalam. Oke, berkat dalam sugeng sonten. Ya. Ada Bapak Ibu, saudara-saudara kami, Katolik awam, yang ada di live chat maupun yang ada di room. Sugeng sonten Pak Dwi dan Pak Erik Oklek. Nggih, shalom. Dari paparan tadi yang disampaikan oleh Romo Dwi Harsanto Projo, itu bisa saya bagi jadi 4 kriteria, minimal 3. Yang pertama, yaitu harapan dari Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo, itu kita menjadi umat Katolik yang 100% dan Indonesia 100% adalah kita akan di Damai Kasih sekitar bulan Agustus. Ini saya mengulangin lagi, kalau kita pengen menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia, sesuai harapan dari Romo Ignatius Kardinal Suharyo, kita harus berbuat sesuatu. Bukan kita hanya pandai menafsirkan dan mengulik ayat-ayat Alkitab, tapi yang diperlukan adalah implementasinya kepada minimal lingkungan terdekat kita atau saudara-saudara yang kita kenal. Untuk berbuat baik kita harus bekerja sama. Nah, apakah hari ini kita sudah menjalankan berbuat baik meskipun sedikit saja? Itu kita harus berefleksi diri kita. Karena ini pas hari Minggu, kita sudah pada menjalankan misa suci pada hari Minggu. Ini kita harus bertanya kepada diri kita, apakah hari ini kita sudah menjalankan karya-karya kebaikan meskipun sedikit atau kecil. Karena yang diharapkan oleh Bapak Monsinyur Kardinal Ignatius Suharyo, kita harus berbuat baik, yaitu kita harus bergerak melibatkan diri dalam kegembiraan dan harapan. Jadi kita kalau mau mengimplementasikan dari ayat-ayat kitab suci, kita harus berbuat menggembirakan. Berkali-kali ini saya tekankan, harus menggembirakan dan memberikan harapan kepada saudara-saudara kita yang saat kita lihat yaitu mengalami kedukaan, kecemasan pada masyarakat Indonesia khususnya, yang kecil dan yang lemah atau miskin, tersingkir ataupun yang difabel. Sikap yang ideal itu harus kita usahakan secara pribadi maupun bersama-sama pada segala jenjang atau lini. Kita mesti bekerja sama dengan semua pihak. Kita tidak perlu melihat dari suku bangsa apa, ras apa, warna kulit apa, beragama apa. Kita harus bekerja sama agar kita menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia. Apakah kita sudah melakukan ini sepanjang hidup kita? Minimal pada hari ini apakah kita sudah berbuat kepada yang kita kenal di dalam lingkungan kita atau di dalam masyarakat. Karena manusia yang miskin, bermartabat, adil, dan sejahtera itu kita harus bersama-sama, harus kita angkat bersama-sama. Jangan sampai kita mempunyai tetangga, saat ini dia tidak bisa makan, sementara kita berlebihan, sampai kita tidak peduli.
Jangan membanggakan diri bahwa kita adalah seorang Katolik yang rajin membaca Alkitab dan mampu menafsir ayat-ayat Alkitab, tapi tetangga kita yang saat ini kekurangan makan, kita tidak peduli. Itu sama sekali bukannya mencerminkan 100% Katolik ataupun 100% Indonesia. Karena apa? Karena orang Katolik kita diajarkan melalui hukum kasih dan kita harus menjadi garam ataupun lilin kecil di sekitar kita. Dan apa? Kita menjadi bangsa Indonesia harus 100% karena budaya bangsa kita adalah budaya yang bergotong royong. Ini yang harapan pertama yang diharapkan oleh Bapak Monsinyur Kardinal Suharyo PR. Yang kedua, kita diharapkan harus bisa meneladani kepada tokoh-tokoh yang ada di negeri kita. Kita diharapkan meneladani kepada yaitu Romo Monsinyur Sugio Pranoto ataupun Romo I.J. Kasimo ataupun Bapak Ignatius Slamet Riyadi, Bapak Agustinus Adi Sucipto, Bapak Yosafat Sudarso, dan Romo Mangun, ataupun romo-romo yang bisa kita teladani di dalam paroki ataupun di stasi kita. Apa karya-karya beliau yang bisa kita teladani? Itulah yang harus kita implementasikan bahwa kita menjadi orang Katolik yang 100% dan menjadi warga negara yang 100%, teladan-teladan yang telah dicontohkan oleh para teladan tersebut di atas harus kita ikuti. Tidak perlu kita 100% bisa seperti beliau-beliau itu. Minimal hari ini kita harus bisa mewartakan gembira sekecil apapun. Kita harus berbuat itu. Jangan hanya kita satu hari setelah kita pulang dari misa pagi katakanlah jam 7, pulang jam setengah 9 atau jam 8, kita terus kusuk di dalam kamar, membaca Alkitab, menafsirkan Alkitab dengan secara bangganya, tapi implementasinya kepada lingkungan kita nol. Itu bukan 100% Katolik, tapi itu adalah seorang penghafal atau seorang penafsir Alkitab, bukan seorang Katolik yang diharapkan itu kita bisa memberikan kabar gembira atau memberikan gembira di dalam lingkungan kita, minimal kepada tetangga kita. Kalau ada yang sakit, kita harus peduli. Kalau ada yang kekurangan, kita harus berbagi. Ayo kita pertanyakan kepada diri kita, sudah betul kita 100% orang Katolik? Apakah sudah betul-betul bahwa kita sudah 100% orang Indonesia yang mempunyai budaya gotong royong? Kalau itu belum kita lakukan, saat ini saya mengingatkan kepada saudara-saudara saya yang Katolik awam, ayo kita berbuat sekecil apapun untuk menggembirakan kepada saudara-saudara kita. Kita tidak melihat bahwa itu saudara satu ras, saudara satu suku, saudara satu gereja, saudara yang apapun, kita tidak perlu pandang itu. Kita tidak perlu pandang satu agama, satu suku, satu ras, satu warna. Kita diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mewartakan hukum kasih dan menjadikan gembira kepada seluruh umat manusia. Itu yang ketiga, yaitu
kita harus yang diharapkan yaitu kita secara pribadi dan bersama di lingkup kecil misalnya di RT maupun RW kita berperan dengan aktif dalam keprihatinan setempat. Kita pun bisa menulis usulan, kritik, saran yang membangun, hidup bersama di media massa, atau bisa pula mengajukan judicial review terhadap undang-undang yang kita rasakan tidak adil. Pendek kata, kita melakukan kewajiban dan hak kita sebagai warga negara. Jangan lupa, sesuai sabda Tuhan kita wajib membayar pajak. Lihat Lukas 20 ayat 25. Di sini, apakah kita sudah peduli di dalam lingkungan rukun tetangga kita? Apakah kita sudah peduli kepada rukun warga kita? Apakah kita bisa mengambil bagian pekerjaan-pekerjaan dari pemerintahan yang terbawah melalui rukun tetangga maupun rukun warga? Maka kita bisa memberikan usulan-usulan yang positif kepada ketua rukun tetangga ataupun ketua rukun warga untuk kebaikan bersama di dalam lingkungan. Ini kita menjadi orang Katolik harus bisa memberikan masukan yang positif kepada ketua rukun tetangga kita maupun ketua rukun warga kita. Kalau kita di dalam lingkungan rukun warga maupun rukun tetangga, kita hanya memberikan koreksi ataupun kita hanya memberikan celaan, selalu salah terus, tetangga kita salah, teman kita yang baru kita kenal salah, rukun RW-nya, ketuanya salah, sekretarisnya salah, bendaharanya juga salah. Itu kita harus, kalau kita sudah tahu kesalahannya, kita harus bisa memberikan solusinya. Kalau kita tidak mengetahui solusinya, lebih bagus kita diam. Lebih bagus kita diam. Jangan hanya bisa menyampaikan ayat-ayat Alkitab untuk menyudutkan orang ataupun untuk mengadilin orang. Itu bukan 100% Katolik. Itu bukan 100% warga negara Indonesia. Seorang Katolik harus memberikan solusi dan menjadi contoh seperti yang disampaikan tadi, seperti yaitu Bapak Ignatius Slamet Riyadi, Agustinus Adi Sucipto, Yosafat Sudarso, dan lain-lain Monsinyur sebagainya. Sugio Pranoto. Termasuk Monsinyur Sugio Pranoto, sama Romo I.J. Kasimo, Romo Mangun, dan lainnya. Iya. Jangan hanya kita menghafalkan dan menafsirkan ayat-ayat Alkitab melulu, tapi kepada warga memberikan kabar baik maupun menggembirakannya tidak diimplementasikan. Itu nol, bisa-bisa minus itu. Kita jadi umat Katolik tegas. Kita harus bisa memberikan warta gembira kepada seluruh umat di dunia. Jadi yang ketiga itu, yang keempat, kita harus mengasihi Kristus di dalam kancah nyata, di mana kita merupakan bagian yang tidak terpisahkan darinya. Instruksi untuk keterlibatan kita bisa dibaca antara lain dalam dokumen Doktrin Konsili Vatikan II yang berjudul Apostolicum Actualitatem atau kegiatan merasul. Merasul ini kita harus apa yang menjadi haknya Tuhan kita kembalikan kepada Tuhan, yang haknya Kaisar kita kembalikan kepada Kaisar. Kita hidup berbangsa yang berdasarkan Pancasila, kita ada hak dan kita juga ada kewajiban.
kewajiban kita harus membayar pajak. Kita harus mengikuti apa yang diinstruksikan oleh pemerintah. Kita harus mengikuti. Jangan hanya bisa mengkritik kepada pemerintah dengan dalil-dalil ayat Alkitab, tapi kita tidak taat akan membayar pajak. Itu bukan seorang Katolik yang 100%, itu bukan seorang warga negara yang 100%. Kami harap saat ini negeri kita selama 20 bulan mengalami pandemik dan kita harus tahu diri bahwa keuangan negara saat ini perlu partisipasi oleh warga negaranya untuk membayar pajak. Kita sudah dikasih keringanan oleh Kementerian Keuangan. Pajak lambat kita tidak kena denda dan banyak keringanan-keringanan. Ayo, saya menghimbau kepada saudara-saudara saya, Katolik awam, kita bergotong royong, rame-rame, kita usahakan dan kita dulukan untuk membayar pajak dibanding kita rajin untuk berpesiar ataupun kita berkuliner ataupun kita berwisata. Kita dulukan, ayo kita sama-sama membayar pajak karena negara membutuhkan uluran tangan dari kita yang 100% Katolik dan kita yang 100% Indonesia. Terima kasih. Berkat dalam Sugeng Dalu. Kami kembalikan kepada Leo Krek. Mungkin ada tambahan Pak ataupun yang lain. Terima kasih. Ya. Monggo. Oke, terima kasih Bapak Sutowijoyo, pendalamannya yang sangat padat. Tetapi sebelum berputar ke selanjutnya, kita mainkan intro dulu ya Bapak Ibu ya. Sabar dulu, kita intro dulu. Oke. Ketik Eriko. Oke, Ibu Bapak dan rekan-rekan yang saya cintai, yang saya kasihi, sebelum ini penyampaiannya lebih dalam, karena waktu kita terbatas, ya. Kita main posisi waktu, kita padatkan dalam keterbatasan ini supaya nanti saudari-saudara yang belum melihat channel Eric Oklik tidak terlalu lama, jadi mendapatkan nilai-nilai yang sangat dalam. Oke, sebelum Om Dwi dan Pak ACYS, mohon izin saya screen dulu untuk menampilkan inkulturasi. Itulah yang tadi yang saya sampaikan kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan yang berkaitan dengan kalau Katolik itu tidak merubah budaya tradisi yang ada, Ibu Bapak ya. Tetapi di sini Katolik selalu membawa kasih sukacitanya dengan kearifan budaya lokal masing-masing. Oke, kita masuk, linknya itu sudah saya bagikan di link StreamYard. Itu ada Katekismus Gereja Katolik dan ada Iman Katolik. Penjelasan memahami dan menjalankan inkulturasi secara benar. Ini tidak saya akan baca semuanya, karena link sudah saya bagikan, bisa saja dibuka itu linknya. Pasca Konsili Vatikan kedua tahun 1962 sampai 1965, inkulturasi menjadi salah satu istilah yang populer dalam lingkungan gereja Katolik. Dan lebih dari itu, inkulturasi diajukan sebagai satu tugas bagi gereja. Di banyak tempat, orang berbicara dan mengupayakan inkulturasi. Khusus untuk keuskupan kita, Munas 9 Unio Indonesia yang berlangsung di Makassar dan Tanah Toraja tanggal 4 sampai 10 Agustus 2008 yang lalu menjadi pendorong bangkitnya semangat menggumuli upaya inkulturasi secara lebih serius, khususnya di Toraja. Sebagaimana mungkin kita masih ingat, Munas tersebut mengambil tema menemukan benih-benih sabda di Toraja. Agar upaya tersebut tidak melenceng, sungguh dibutuhkan pemahaman yang tepat mengenai apa itu inkulturasi
pemahaman yang tepat mengenai inkulturasi akan membantu kita menjalankan upaya tersebut secara benar. Ibu Bapak dan rekan-rekan yang saya cintai, yang saya kasihi, berhubung ini tidak saya bacakan semuanya, dikarenakan sudah nanti Ibu Bapak tinggal membuka linknya aja yang di live chat, sudah saya kasihkan. Ini loh Ibu Bapak, jadi contoh inkulturasi yang ada di tempat saya, di kota saya Semarang, itu ada suatu kegiatan kebaktian misa, di mana setiap malam Jumat Kliwon, kebaktian misa itu menggunakan bahasa Jawa. Nah, jadi tidak merubah tatanan yang ada Ibu Bapak, begitu ya. Oke, ini waktu saya persilakan untuk Om Dwi, tetapi sebelum Om Dwi, saya sapa dulu saudara yang baru masuk. Berkah dalam Pak Aceh YS, Shalom, selamat datang di rumah Erik Koklik. Salam Pak Shalom, Erik. Ya, Bapak. Salam kenal. Salam kenal Bapak. Pak Sutowijoyo. Saya Katolik juga Pak ya. Iya Bapak, siap Hanya Bapak. saya orang awam. Iya Bapak, Berkah siap. dari masukan dari Mas Dewi Haryanto, ya. Jadi saya bisa masuk ke room ini. Mas Dewi udah saya kenal Pak. Jadi selama ini saya sering masuk ke bukan sering sih, ke channel Kristen Pak. Jadi saya bersyukur Pak dengan pencerahan dari Pak Sutowijoyo. Jadi sangat mencerahkan, jadi saya bisa berpikir lebih realistis ya tentang ajaran Katoliku keren itu Pak. Iya Bapak, siap. Oke Bapak. Iya, saya orang awam Pak. Iya Bapak, ya. Siap. Terima kasih loh Pak Aceh YS. Acis itu aku cinta Yesus selamanya Pak. Oh, amin, amin, amin. Terima kasih Bapak, siap. Bapak terima kasih banyak kedatangannya. Tahan dulu ya Pak ya, tahan dulu Bapak, tahan dulu. Oke, silakan, siap Pak. Ya, silakan Om Dwi. Waktu saya persilakan mic-nya dibuka Om. Monggo Om. Salam sejahtera dan damai beserta kita semua dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang baik. Amin. Amin. Selamat datang Bung Acis di channel Kang Masku Erik Koklik. Amin bro. Atas masukan bro. Terima kasih. Jadi gini, Kang Mas, kembali ke topik yang diajukan malam ini. 100% Indonesia, 100% Katolik, inkulturasi. Itulah berkat karunia dari Roh Kudus. Hikmat yang kita ambil sepertinya seperti itu, berkait dengan Hari Raya Pentakosta, di mana Roh Kudus turun atas para rasul dan mereka berkata-kata yang tadinya satu daerah, satu bahasa, menjadi bahasa yang berbeda. Ada yang ke Asia, ada yang ke Mesopotamia, dan lain sebagainya. Jadi, sebelum Hari Raya Pentakosta, sebelum Kristus menjelma menjadi firman yang hidup, itu sudah ada budaya-budaya yang baik yang selalu diajarkan oleh nenek moyang kita, dengan pembatasan moral melalui budaya-budaya yang ada. Nah, ini dilengkapi, disempurnakan, hikmatnya kan di situ. Jadi disempurnakan dalam bahasa Kristus melalui Hari Raya Pentakosta itu. Jadi tidak merubah daripada budaya yang ada, tapi menyerap ajaran Kristus dengan budaya yang ada. Serapannya dari ajaran Kristus itu sendiri, yaitu tradisi suci yang melekat di dalam gereja. Itu luar biasa, sangat luar biasa sekali. Jadi kita saksikan, mau di daerah manapun Katolik berada, itu memakai daerah setempat, tidak menghilangkan budayanya, juga tidak arogansi lah gitu. Itulah yang menjadi berkat dan karunia buat kita semua dalam hal Hari Raya Pentakosta, di mana inkulturasi terjadi. Jadi kita menyesuaikan dengan adat istiadat setempat,
tanpa menghilangkan kebudayaan yang baik tersebut. Tentunya tidak menghilangkan juga perintah-perintah di dalam kebijakan-kebijakan daerah setempat, terutama yaitu tadi yang disampaikan Bapak Suto, Pak Desuto Widoyo, di mana kita harus patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan, yaitu mengenai pajak dan lain sebagainya. Jadi kita tidak berbenturan, juga tidak terjadi kontradiksi yang ekstrim, tapi di sini benar-benar menyesuaikan sehingga sampai kabar sukacita atau berkat karunia Roh Kudus sampai kepada mereka semua di ujung bangsa-bangsa atau di pelosok-pelosok paling ujung negara, pelosok-pelosok paling desa pun sampai semua kabar sukacita tersebut. Saya rasa dari saya hanya itu, Kang Mas. Jadi hikmat dari inkulturasi itu sangat-sangat luar biasa. Terima kasih. Silakan dilanjut ke Bung Aziz mungkin. Ya. Silakan. Ya, makasih. Terima kasih. Ya, matur suwun Om Dwi, berkah dalam. Ya, silakan Pak ACYS, mungkin mau disampaikan, menambahkan. Siapa Pak? Semoga Pak. Terima kasih Mas Erik. Saya tidak komentar banyak, ya. Saya cukup menyimak aja. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mas Dewi tadi tentang inkulturasi ya. Inkulturasi Bapak. Inkulturasi. Ya saya baru dengar Pak. Maklum saya orang awam Pak. Dengan lewat media ini saya akan belajar Pak. Jadi ya, apa yang disampaikan oleh Pak Suto itu sangat benar Pak. Kita sebagai umat Katolik itu harus taat dengan aturan yang telah ada di dalam firman ya. Kita harus wajib bayar pajak. Ya. Jadi kita itu kan kewajiban kita Pak sebagai umat beragama, apalagi kita Katolik. Dan tidak seperti yang dikatakan Mas Dewi itu kita nggak ada nggak ekstrim. Makanya Katolik itu di mana-mana itu nggak ada yang ekstrim Pak, di daerah manapun selalu menunjukkan kasih sayang, cinta kasih yang begitu dalam. Itu kira-kira Pak Erik pendapat saya. Iya Bapak, terima kasih Bapak ACYS. Mungkin baru ada saudara yang baru menyimak. Oke, saya bentangkan video berkaitan Katolik melalui Vatikan menyebarkan pengajaran sukacita penuh keselamatan. Ini loh, mengabarkan Injil itu seperti ini loh videonya. Ini loh, kita saksikan ya. Mentes tuorum visita impleso perna gratia quae tu creasti pectora vidit seris Paracletus donum Dei altissimi fons vivus ignis caritas et spiritualis sunt tu septiformis munere dextre Dei tudi. Ya, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf ya karena terputus-putus. Tetapi yang pada dasar intinya bukan hanya menghafalkan Injil, menafsirkan, tapi merujuk kepada implementasi.
tadi sudah digambarkan mengabarkan Injil melalui Katolik, melalui misioner, yaitu melalui misionaris melalui pendidikan, terus mendirikan universitas, sekolahan, membuat rumah-rumah panti jompo, panti lain sebagainya, dan memberikan kesehatan, macam-macam lainnya. Cobalah kita bisa lihat yayasan pendidikan Katolik dari segi pendidikan pasti ranking. Rumah sakit yayasan Katolik pasti pelayanannya luar biasa. Rumah sakit pendidikan, bahkan dalam bergerak bidang sosial pun Katolik selalu senyap, tidak mau mencolok. Gitu loh. Kalau teman-teman yang hafal dengan Injil menafsirkan ya enggak apa-apa, itu lebih bagus. Tetapi alangkah lebih kerennya dan implementasikan. Jangan dimainkan Injil untuk sesuatu hal yang kurang tepat ya. Ini berhubung waktu sudah hampir mendekati dan kita sudah mendapatkan sisi kepadatan dari isi thumbnail ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Bapak dan rekan-rekan yang selalu hadir di Eric Oklik. Saat ini live streaming akan digelontorkan di Eric Oklik karena rumah Eric Oklik lama nggak dinaikkan, nggak diangkat, jadi kasihan kalau nggak diangkat. Setelah itu kita mengangkat lagi pengajaran awam Katolik di Damai Kasih Channel. Untuk Eric Oklik memang tidak mengajarkan pengajaran awam Katolik karena banyak saudari-saudara Eric Oklik itu banyak berbagai lini. Karena dulu channel ini kan channel nuansa destinasi wisata. Saya kembangkan untuk membahas ini juga nggak apa-apa. Oke, saya silakan untuk statement Pak Sutowijoyo. Monggo Bapak. Ya, saya menambahin. Ini tadi saya keluar, nengok anak yang kecil cewek. Ngapain, Dek? Nasi goreng, Pak. Buat siapa? Tetangga tuh kayaknya si Win nangis itu. Kenapa enggak dikasih nasinya? Nah, lauknya enggak ada, cuma tengok ada telur ya. Goreng aja ini. Jadi itulah kita mengimplementasikan seorang Katolik harus peka kepada lingkungan kita. Jam sekian ada anak nangis, anak saya yang masih bujang, dia sudah tergerak hatinya untuk berbuat. Dia harus peduli. Anak tetangga yang nangis, dia membuatkan nasi goreng, diantar. Sekarang anaknya kayaknya sudah tidak nangis lagi. Itulah yang harus kita ajarkan minimal kepada lingkungan rumah tangga kita. Rumah tangga kita bisa kepada saudara-saudara kita. Saudara kandung, saudara sepupu, ataupun kepada kenalan-kenalan kita. Kita setiap hari, begitu bangun, tidur, kita doa, mengucap syukur, introspeksi kepada diri kita, apa rencana yang harus kita buat, kebaikan, meskipun kecil di hari ini. Kalau kita sudah biasa merencanakan setiap pagi, soal rencananya 5 yang terrealisasi cuma 1,5, puji Tuhan bisa terrealisasi. Kita punya rencana, ternyata rencana 5 atau 6 gagal semua, ya tidak masalah. Yang penting jangan berhenti. Kita ulangin. Karena kehidupan ini tidak ada istilah gagal. Yang ada hanyalah orang yang berhenti. Tujuan kita tidak tercapai bukan berarti gagal, tapi karena kita berhenti. Itu. Kita jatuh, kita harus bangun. Kita lapar, harus makan. Udah makan, lapar lagi, makan lagi. Begitu pula perbuatan baik. Hari ini kita jatuh, tidak bisa berbuat baik. Bangkit. Besok kita ulangin lagi. Dan kita ulangin. Panjang kita sudah terbiasa, itu tidak akan menjadi beban di diri kita. Tapi itu lama-lama akan menjadi kebutuhan kita. Apa yang kita rencanakan
sepanjang kita 100% Katolik, 100% Indonesia, puji Tuhan, pasti akan tercapai. Meskipun capaian itu belum sesuai dengan harapan kita. Tapi coba terus, agar negeri kita cepat menjadi negara yang maju, negara yang makmur, negara yang adil, dan negara yang betul-betul menjadi contoh teladan di dunia lain. Saya kira dari saya itu aja dulu. Mungkin nanti kalau ada tambahan, akan sampaikan nanti di belakang. Terima kasih. Erik, berkat dalam. Berkat Kembalikan dalam. waktunya. Matur suwun Pak Desuto. Silakan Om Dwi. Ya, matur suwun waktunya akan langsung. Luar biasa Pak Desuto. Ya, saya juga sedikit menambahkan untuk kita semua agar tidak melupakan firman yang sangat kuat sekali dan sangat megah sekali. Iman, pengharapan dan kasih. Iman tanpa kasih mati. Pengharapan pun sia-sia tanpa kasih. Implementasi dari inkulturasi adalah kasih yang sangat tulus, sangat lembut, dan damai. Terima kasih, Kang Mas. Ya, terima kasih Om Dwi. Silakan Pak Aceh YS, waktu dipersilakan Bapak untuk menambahkan. Ya, kalau saya tidak panjang kata, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Suto Wijoyo, Mas Dwi itu saya sependapat Pak. Jadi intinya saya tambahkan kita sebagai orang Katolik kalau bisa, kita usahakan sebagai terang dan garam di sekitar kita, itu loh Pak. Amin. Jangan cuman bilang kita rajin firman Tuhan, baca firman Tuhan, tapi kita nggak implementasi dan aplikasikan untuk sekitar kita. Demikian Pak Erik. Ya, terima kasih ya Bapak yang selalu mencari kebenaran akan Tuhan. Dan terima kasih atas kunjungannya di rumah Erik Oklik YouTube yang biasa saja ini Pak. Yang penting saling mewartakan kabar sukacita. Ibu Bapak dan rekan-rekan yang saya cintai, yang saya kasihi, selalu dan selalu tidak lelah-lelahnya saya untuk selalu mengasihi Anda semuanya. Apabila ada tutur ucap kami semuanya yang di live room kurang berkenan, kami mohon maaf. Itulah yang saya sampaikan bersama Pak Desuto, Om Dwi, dan Pak Aceh YS berkaitan 100% Indonesia, 100% Katolik. Jadilah Katolik, menjadi garam di sekitar kita, menjadi lilin di sekitar kita, dengan mewujudkan ucapan, perilaku, pemikiran yang selalu positif, hati yang terbuka untuk menghadapi dan menerima segala sesuatu maupun dari segala hal apapun dan dari siapapun. Senantiasa Kristus Yesus senantiasa dan selalu senantiasa memberkati Ibu dan rekan-rekan beserta keluarga masing-masing semuanya. Akhir kata dari kami semuanya, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Rahayu, salam damai Kristus Yesus senantiasa memberkati kita semuanya. I love you.